professional practice. Kasus ini bermula dari seorang mahasiswa magang di sebuah perusahaan penyedia layanan internet di Indonesia saat melakukan tugas pemeliharaan dan pencatatan data yang menemukan bahwa data pelanggan disimpan dalam bentuk plain text tanpa adanya sistem enkripsi. Selain itu, seorang staf senior di perusahaan tersebut juga diketahui membagikan data pelanggan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan iklan tanpa izin dari pelanggan. Intern tersebut kemudian dimintai untuk tetap diam dan tidak melaporkan hal tersebut kepada siapapun. Situasi ini menimbulkan dilema etis antara mengikuti perintah atasan atau menegakkan tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan. Terus kedua ada masalah etika dan hukum. Dari sisi etika, tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan prinsip profesionalisme dalam bidang teknologi informasi. Sementara dari sisi hukum, kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, berdasarkan kode etik ACN dari EEE, setiap profesional di bidang IT memiliki kewajiban moral untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna. Dengan demikian, tindakan staf senior tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika maupun hukum. Terus berikutnya di sini ada evaluasi alternatif tindakan. Yang pertama, dalam kasus ini terdapat beberapa alternatif tindakan yang dapat diambil oleh si intern. Pertama, ia dapat memilih untuk diam dan mengikuti perintah staf senior. Namun, tindakan ini berisiko melanggar hukum dan menurunkan integritas profesionalnya. Alternatif kedua, intern dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau pihak yang dianggap memiliki otoritas moral untuk mendapatkan arahan profesional. Dan yang ketiga, ia dapat melapor secara formal dan sopan. Dan tindakan tersebut merupakan tindakan paling etis meskipun berpotensi menimbulkan tekanan dari pihak-pihak yang terlibat. Dan ketiga, kita bisa melapor ke pihak intern. Tindakan ini melaporkan pelanggaran secara formal dan sopan. Dari ketiga opsi tersebut, melapor secara formal merupakan tindakan paling etis meskipun berpotensi menimbulkan tekanan dari pihak-pihak yang terlibat. Keputusan yang kami anggap paling tepat adalah melaporkan pelanggaran tersebut secara internal dengan cara yang profesional dan sopan. Keputusan ini sesuai dengan 3 prinsip etika hukum. Yang pertama, utilitarianis, karena tindakan ini dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi banyak pihak. Yang kedua, ada deontologi, karena menegakkan kewajiban moral untuk menjaga kejujuran dan privasi. Ketiga, ada virtu ethics, menunjukkan keberanian dan integritas profesional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menjadi profesional bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang menjunjung tinggi nilai moral dan etika kerja. Agar kasus ini tidak berulang, diperlukan solusi dari dua sisi, yaitu kebijakan organisasi dan solusi teknis. Dari sisi kebijakan, perusahaan perlu membentuk DPO, menyelenggarakan pelatihan etika dan keamanan data, serta menetapkan kebijakan whistleblowing bagi karyawan. Sementara dari sisi teknis, perusahaan perlu menerapkan sistem enkripsi data seperti AES 256 dan Role Based Access Control atau disingkat RBAC untuk membatasi akses data hanya pada pihak yang berwenang. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa menjaga kerahasiaan data bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dalam dunia profesional. Integritas, keberanian, dan rasa tanggung jawab adalah fondasi penting bagi setiap profesional, terutama di bidang teknologi yang sangat dekat dengan data dan privasi pengguna. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.